Salam sehat dari kami semua kepada dosen pengampu. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi materi kami dengan materi yang sudah ditentukan sebelumnya, yaitu cara kerja sistem operasi, jenis-jenis sistem operasi, dan jenis-jenis keamanan dan jenis-jenis virus pada komputer. Demikian pembahasannya. Di sini kami akan membahas tentang cara kerja sistem operasi, jenis-jenis sistem operasi, dan jenis-jenis keamanan dan jenis-jenis virus. Sistem operasi. Operasi sistem atau OS atau disebut dengan sistem operasi adalah sistem yang terdiri dari berbagai komponen kerja yang digunakan untuk memanfaatkan suatu mesin. Pada dasarnya, setiap mesin pasti memiliki sistem untuk mengoperasikannya. Cara kerja sistem operasi. Cara kerja sistem operasi komputer. Sistem operasi komputer memiliki 4 tahapan cara kerja, yakni 1. Melakukan manajemen proses. Artinya sistem operasi dapat melakukan penjadwalan, pembuatan file, penghapusan file, dan lain sebagainya. 2. Sistem operasi komputer hanya dapat bekerja setelah pengguna memberikan instruksi untuk dijalankan. 3. Setelah menerima instruksi dari pengguna, kemudian dikelola atau diubah menjadi informasi yang diterima oleh perangkat lunak dan software yang ada di dalam komputer. Tampilan komputer atau hardware akan berubah beberapa saat setelah sistem operasi memproses instruksi dan menjalankan apa yang diinginkan oleh penggunanya. Tujuan sistem operasi. Sistem operasi sendiri mempunyai fungsi dan tujuan, yaitu kenyamanan atau kemudahan, lebih efisien, dan juga kemampuan untuk berevolusi. Semua fungsi dan tujuan sistem operasi komputer tersebut merupakan sasaran utama kepada pengguna saat menggunakan komputer. Jenis-jenis sistem operasi. Linux. Linux adalah salah satu jenis sistem operasi yang populer selain Windows dan MacOS adalah Linux. Sistem operasi yang satu ini pertama kali dikenalkan oleh seorang programmer bernama Linus Torvalds pada 1991. Linux menjadi salah satu sistem operasi favorit pada programmer, maka tak heran jika Linux banyak digunakan server korporasi, sains, dan sistem komputer cloud, seperti ditulis oleh Charon. Selain itu, Linux juga memiliki sifat open source, yang berarti pengguna dapat memodifikasi dan mendistribusikan secara bebas tanpa memerlukan lisensi. Dengan sistem open source tersebut, Linux bisa memiliki perkembangan yang sangat pesat karena dikembangkan oleh banyak orang. MS-DOS. MS-DOS atau Disk Operating System atau DOS adalah pendahulu Microsoft Windows yang kita kenal saat ini. DOS merupakan awal mula metode sistem operasi pada komputer yang digunakan oleh IBM. DOS sudah ada sejak beberapa dekade yang lalu. Kemudian jenis sistem operasi yang satu ini mengalami masa kejayaannya pada tahun 1980-an. Salah satu kelebihan DOS adalah ukurannya yang kecil sehingga tidak memerlukan kapasitas penyimpanan atau stroke yang besar. Selain itu, DOS juga bisa digunakan di berbagai perangkat. Namun, DOS mengharuskan penggunanya melakukan perintah dalam bentuk teks, sehingga pengguna perlu mengingat berbagai format perintah yang ada. Tampilan DOS. Adapun kekurangan DOS lainnya yaitu belum mendukung aplikasi software grafis. Tampilan DOS masih hitam putih dan tidak bisa menampilkan gambar. Dengan berbagai kekurangan tersebut, kini DOS kalah dari sistem operasi lainnya yang lebih canggih. Selanjutnya ada Unix. Unix merupakan salah satu jenis sistem operasi yang sudah ada sejak lama, seperti DOS. Biasanya, Unix digunakan sebuah komputer mini sebagai server jaringan. Pasalnya, Unix ringan dan sangat membantu dalam proses pemindahan kerja dari satu komputer ke komputer yang lain. Salah satu kelebihan Unix adalah dapat digunakan secara multi-user atau lebih dari satu pengguna dalam waktu yang bersamaan. Ada Chrome OS. Chrome OS adalah salah satu jenis sistem operasi yang paling baru. Seperti sistem operasi yang dikembangkan oleh Google ini dirilis pada 2011. Chrome OS berbasis Linux ini dan hanya dapat digunakan di perangkat tertentu seperti Chromebook. Sistem operasi yang satu ini memiliki tampilan yang sangat minimalis. Selain itu, awalnya Chrome OS juga hanya dapat menjalankan beberapa aplikasi sederhana.
Topik kedua yang akan saya bahas adalah jenis-jenis keamanan pada komputer. Yang pertama, sistem keamanan jaringan komputer. Jaringan komputer memiliki berbagai aspek dan fungsi masing-masing. Begitu juga sistem keamanan jaringan komputer juga dirancang sesuai dengan fungsi dan tujuannya masing-masing, di antaranya web security. Web menjadi bagian yang sangat penting dalam kemajuan teknologi. Web security berperan dalam melindungi alat pencarian atau website. Selain itu, web security juga punya peran yang sangat penting terhadap e-commerce yang menyimpan ribuan bahkan jutaan para pelanggan. Bentuk dari web security biasanya seperti Secure Socket Layer digunakan sebagai alat untuk meningkatkan keamanan sebuah website. Seperti situs web yang sudah dipasang sertifikat SSL bisa ditandai dengan ikon gembok pada bagian address bar browser. Ada email security. Selain melalui website, pencurian data juga marak terjadi melalui email. Beberapa informasi krusial disimpan dalam email. Maka dari itu, email security sangatlah penting. Email security sendiri bekerja dengan cara memblokir serangan-serangan yang membahayakan dan berpotensi mencuri data-data penting. Umumnya, email security juga dilengkapi dengan sistem software anti-spam yang melindungi semua penggunanya. Kemudian ada wireless security. Saat ini, hampir semua perangkat terhubung secara wireless atau nirkabel. Jaringan nirkabel ini juga menjadi salah satu bagian yang sangat rentan diserang oleh yang tidak bertanggung jawab. Keamanan jaringan nirkabel sangatlah rendah sebab jaringan nirkabel hanya mempunyai konfigurasi dan jenis enkripsi yang sangat lemah. Selanjutnya, application security. Application security juga sangat penting sebab aplikasi juga menyimpan banyak data pengguna dan seringkali menjadi sasaran pencurian data. Application security akan membuat tingkat keamanan yang lebih tinggi dan terbebas dari serangan cyber. Dan masih banyak lagi. Jenis-jenis virus. Virus komputer adalah program perangkat lunak yang tidak diinginkan atau potongan kode yang mengganggu fungsi komputer. Mereka menyebar melalui file, data, dan jaringan yang tidak aman yang terkontaminasi. Jenis-jenis virus yang pertama yaitu overwrite virus. Overwrite virus adalah jenis virus komputer paling sederhana yang menimpa kode file sistem komputer host dengan kode berbahaya sendiri. Dengan demikian, virus ini menghancurkan kode asli dengan menimpanya dengan kode yang rusak. File yang terinfeksi harus dihapus atau diganti dengan salinan baru karena virus ini tidak dapat dihapus atau didesinfeksi. Yang kedua ada append virus. Seperti namanya, virus ini menambahkan kode berbahayanya ke akhir file program host. Setelah itu, ia mengubah header file sedemikian rupa sehingga header file diarahkan ke awal kode berbahayanya dari append virus. Dengan demikian, kode ini dijalankan setiap kali program dijalankan. Namun, append virus tidak menghancurkan program host. Alih-alih, dia memodifikasi sedemikian rupa sehingga ia memegang kode virus dan memungkinkan kode untuk berjalan sendiri. Yang ketiga ada makrovirus. Makrovirus mengubah atau menginfeksi makro dokumen atau file data. Virus ini disematkan sebagai makro dalam dokumen dan menambahkan kodenya ke makro dokumen. Virus menyebar ketika dokumen atau file data yang terinfeksi dibuka di komputer lain. Makrovirus juga menyebar melalui program perangkat lunak yang mengeksekusi makro seperti Word, Excel. Setiap kali dokumen dibuka menggunakan program ini, dokumen terkait lainnya juga akan terinfeksi. Yang keempat ada boot virus. Boot virus atau virus sektor boot mengubah program sektor boot yang disimpan di hard disk atau perangkat penyimpanan lainnya seperti floppy disk. Virus ini menggantikan program sektor boot dengan versi berbahayanya sendiri dan menginfeksi komputer hanya ketika digunakan untuk boot komputer. Sebagai contoh, jika seseorang lupa mengeluarkan floppy disk yang terinfeksi ketika PC dimatikan dan kemudian menyalakan PC ini, ia menjalankan program boot sektor yang terinfeksi selama proses booting. Yang kelima ada resident virus. Resident virus menetap secara permanen di memori komputer utama atau RAM. Ketika kita menyalakan komputer, maka
komputer akan menjadi aktif dan virus merusak file dan program yang berjalan di komputer. Yang keenam, multiverted virus. Multiverted virus menyebar dan menginfeksi dalam berbagai cara. Virus ini menginfeksi sektor boot dan file executable yang disimpan di hard drive secara bersamaan. Saat kita menghidupkan komputer, virus boot sektor terpicu karena menempel pada hard drive yang memiliki data untuk memulai komputer. Setelah dipicu, file program juga terinfeksi.